Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi untuk kegiatan praktikum khususnya mata kuliah sistem operasi yang akan dilaksanakan secara hybrid ya. Ada praktikum offline dan ada online-nya juga. Yang pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah melakukan register ke menu di SCE, ke menu program studi informatika, kemudian pilih ya praktikum PSIF, kemudian klik di sini. Nah, pada halaman ini Anda diminta untuk memasukkan password, masukkan kunci password defaultnya ya, seperti yang sudah biasa dilakukan, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah daftarkan saya, maka secara otomatis Anda akan terdaftar pada mata kuliah ini ya, praktikum di sini. Di sini yang harus diperhatikan yang pertama adalah peserta itu harus melihat jadwal yang sudah disediakan, ditempatkan di hari apa dan pada jam berapa, tempatnya di komputer mana gitu ya. Ada di sini sudah disediakan. Kemudian kalau misalnya jadwalnya bentrok, Anda hubungi koordinator ini ya. Kemudian untuk praktikum offline ya di lab komputer ini Anda tolong untuk mengisi form kesediaan praktikum offline-nya. Adapun nanti kalau misalnya online nanti jadwal diberikan kemudian. Oke. Seperti itu, nanti ini akan diisi oleh informasi terkait dengan jadwal, hal apa saja yang akan dilaksanakan pada setiap sesinya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ya, untuk mahasiswa yang mengambil praktikum sistem operasi, perhatikan setelah login ke sini, Anda akan mendapatkan sebuah email dari NetAcad ya dengan subjeknya adalah course enrollment notification seperti ini ya. Kemudian di sini Anda sudah dimasukkan ke dalam praktikum sistem operasi ya, Linux Essential. Ada dua hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, jika Anda sudah memiliki akun di Cisco Networking Academy, maka Anda tinggal login saja ya. Kalau misalnya Anda lupa password, pada menu login di sini gunakan fitur forgot password. Apabila Anda adalah baru pertama kali mengakses Cisco Networking Academy, maka yang harus Anda lakukan adalah cek email Anda. Di situ nanti akan ada email lain ya dari NetAcad untuk pendaftaran ya. Jadi klik pada email tersebut adalah activation link-nya. Kemudian Anda nanti akan dibawa ke pendaftaran, Anda isikan form, kemudian setelah itu lakukan login ya. Kemudian kalau misalnya Anda adalah belum mendapatkan activation dari sini ya, email, activation email, maka Anda ke netacad.com, kemudian ke menu login, kemudian resend activation email. Ya, contohnya seperti ini. Login ya di netacad.com itu ada menu login, ada untuk loginnya, ada untuk password, ada untuk resend activation email. Oke, good. Berikutnya kita coba login ya. Ini situasi ketika Anda sudah memiliki akun di NetAcad atau akun Cisco. Untuk login, masukkan email Anda misalnya. Ya. Oke. Klik tombol next, kemudian masukkan passwordnya. Kemudian klik tombol login. Oke. Perhatikan di sini. Pada halaman
dengan judul I'm Learning. Ini adalah course yang di mana saya terdaftar gitu. Nanti Anda di halaman Anda juga akan sama, akan ada satu course yang namanya Praktikum Sistem Operasi Linux Esensial ya. Oke, kemudian langkah berikutnya Anda klik Launch Course di sini ya. Klik itu. Nah, yang harus diperhatikan di sini ya. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah ya checkbox term and condition, kemudian submit, kemudian close term dan refresh kembali halaman ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan di sini ada sekitar 18 modul yang harus diselesaikan dalam satu semester. Banyak? Ya, banyak. Tapi ini bisa dikerjakan ya di mana saja, kapan saja sampai dengan selesai. Kita lihat ada 18 modul, ada midterm dan ada final exam. Kemudian ada lab exercise-nya atau challenge lab-nya. Oke. Nah, yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah setelah Anda menyetujui ya term and condition yang ada di bagian sini. Ya, di minggu pertama Anda usahakan modul 1, modul 2, modul 3 ini selesai. Karena modul 1, modul 2 ya, kalau kita lihat isinya di chapter 1, chapter 2 gitu kan. Ini hanya memahami ya. Kemudian chapter 3 juga memahami terkait dengan sistem operasi Linux ya dan open source software. Nah, setiap chapter mulai chapter 2 sampai chapter 4 ini ada examnya atau kita sebut sebagai sederhananya quiz ya. Ada quiz-quiznya. Nah, itu dikerjakan juga. Kemudian karena apa? Nanti ada syarat ya, ada syarat jika kuisnya belum selesai maka belum bisa mengerjakan yang lain. Kemudian berikutnya ya di minggu ke berarti 4 di minggu berikutnya 1 minggu Anda 2 modul, minggu kedua, minggu ketiga 2 modul, minggu keempat 2 modul, minggu kelima 2 modul, minggu keenam 2 modul, minggu ketujuh 2 modul, minggu kedelapan 2 modul. Jadi setiap minggu setelah ini Anda kerjakan 2 modul sehingga nanti bisa selesai tepat waktunya dalam 1 minggu ini. Dalam waktu per minggu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya yang harus Anda pahami itu adalah ketika Anda misalnya mengklik seperti ini, itu ada informasi yang harus Anda perhatikan. Pertama di bagian kiri ini adalah materi ya. Ini adalah materi yang harus Anda baca gitu ya. Yang harus Anda baca materi-materi yang ada di sini. Kalau ini bahasa Inggris tinggal klik kanan kemudian translate to Indonesia ya untuk memahami. Oke. Jadi nanti di sini akan berubah ke bahasa Indonesia. Kalau mau ke English lagi, tekan lagi ke English ya di translate-nya. Seperti itu. Nah, berikutnya di sebelah kanan layar Anda itu adalah virtual machine ya, lab virtualnya sistem operasi. Ini menggunakan Ubuntu versi 18 ya LTS. Jadi Anda ketika ada perintah-perintah ya Anda coba jalankan di sini. Sebagai contoh misalnya kita mengakses yang seperti ini misalnya ya. Oke. Ini terkait dengan file system. Coba kita cek, ini navigasinya ya, penjelasan terkait dengan file system. Nah, perhatikan, di sini misalnya Anda mencoba untuk melihat isi dari sebuah direktori, itu menggunakan perintah ls. Maka Anda juga coba di sini, ls seperti itu, oke, ya, sama ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi Anda bisa kapan saja di mana saja untuk belajar sistem operasi Linux perintah-perintah dasarnya dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Oke. Oke, kita kembali ke halaman course-nya.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sudah jelas terkait dengan caranya. Nanti jika mengalami kesulitan, nanti bisa menghubungi asisten ya. Jadi Anda nanti ketika pas praktikum offline-nya itu mungkin mendiskusikan ya terkait dengan materi yang sedang dijalani gitu kan. Diberi kesempatan untuk offline-nya 1 kali 1 minggu ya di kampus. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Selamat mengikuti praktikumnya ya. Silahkan dimanfaatkan sedemikian rupa fasilitas yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.